Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan kelanjutan dari kisah Memburu Kirawuk, yang mana diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @acep_saipudin. Untuk teman-teman yang belum menonton part 1 dan 2, silakan tonton terlebih dahulu dan ikuti untuk part terakhirnya. Dan tanpa berbasa-basi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Irman lebih cepat merangsek seraya memutar-mutar tombak, sedangkan Rasmi melihat dua orang sedang berjibaku. Ia pun turut mengikuti sembari mengarahkan kerisnya. "Kalian harus saling berpelukan untuk menahan hawa dingin ini," ujar Rasmi ke Rina, Laila, dan Rumsah. Setelah berkata demikian, Rasmi berlari ke arah Sangkapati, kemudian melompat sembari menusukkan kerisnya. Namun, suatu kibasan tangan Sangkapati membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Di saat Sangkapati mengibaskan tangan itulah, Irman menghantam Sangkapati dengan pangkal tombaknya. Namun sama seperti Rasmi, ia juga terlempar ke belakang. Sementara Pak Dodi yang sudah berada di belakang Sangkapati, lantas melompat kemudian menjeratkan kalung sukma ke leher demit perempuan itu. Sangkapati lantas mengibaskan Pak Dodi hingga terlempar, kemudian membentur batang pohon di belakangnya. "Ah!" Pak Dodi mengaduh dengan mulutnya memuntahkan darah. "Ayah!" teriak Irman seraya berlari ke arah Pak Dodi. Rasmi turut bangun kemudian berlari ke arah Pak Dodi. Namun, ia sejenak menghentikan langkah ketika Sangkapati hendak melakukan serangan ke arah Pak Dodi dan Irman. "Rasmi, cepat tusuk dia!" teriak Pak Dodi sebisanya. "Lakukan, Rasmi, sebelum pasukan mayat hidup mencapai tempat ini," teriak Irman yang kini bersiap dengan tombaknya di depan Pak Dodi yang tergeletak. Rasmi tanpa menyahut langsung menyerang Sangkapati dengan kerisnya. Namun ia kalah cepat. Musuhnya sudah lebih dahulu mengibaskan tangannya, membuat Rasmi terpental ke belakang. Cers! Tombaknya menembus punggung Sangkapati hingga ke perut. Sangkapati tanpa meraung kesakitan tergolek dalam keadaan berdiri, kemudian terjatuh ke atas tanah. Selanjutnya kalung yang membelit lehernya menyala terang. Ia sejenak menggelepar hingga kemudian cahaya di kalung tersebut padam. Sangkapati yang telah kembali menjadi Rahayu bangkit dari jatuhnya, kemudian celingukan kebingungan. Di saat yang sama, pasukan mayat dan cerangkong hidup berjatuhan. Juga dengan tiupan angin dingin bersalju pun turut menghilang. Rahayu menatap tubuhnya kemudian memeriksa kebayanya yang berlubang, bekas tusukan tombak Irman. "Rahayu, syukurlah kamu kembali," ujar Pak Dodi seraya terbatuk. Rahayu lantas menoleh ke arah Pak Dodi. "Pak Dodi, apa yang telah aku lakukan padamu?" Pekiknya seraya menghambur ke arah Pak Dodi yang terbaring lemah di atas tanah. Rasmi bersama Rina, Laila, dan Rumsah pun turut menghampiri Pak Dodi. Sementara Irman sudah lebih dulu di samping ayahnya sembari dengan panik mencoba meringankan kesakitan ayahnya. "Pak Kades!" Rina terkejut melihat kondisi Pak Dodi yang sangat mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, darah meleleh dari sudut bibirnya. Di samping wajahnya, di atas tanah jelas bekas muntahan darahnya yang tidak sedikit. Pak Dodi mengalami luka dalam. "Aku akan coba mengobatimu, Pak," ucap Rahayu dengan nada khawatir. "Tidak perlu, Rahayu. Yang perlu kamu lakukan, pergilah ke alas Kawuni bersama Irman dan Rasmi. Mereka berdua akan membantumu mengkonfrontasi Kirawuk. Dengan begitu, semoga bencana di desa ini segera berlalu," tukas Pak Dodi dengan nafas naik turun serta suara yang berat. Rahayu hanya mampu menggigit bibir sembari kedua matanya berlinang. "Saya akan menjaga Pak Dodi," ujar Rina seraya melihat ke arah Rahayu kemudian Rumsah dan Laila. Rumsah dan Laila mengangguk. "Rahayu, cepatlah pergi bersama Irman dan Rasmi. Jika tidak segera menemukan Kirawuk, bukan hanya desa ini yang akan hancur, tapi juga seluruh negeri." Kata-kata Pak Dodi barusan membuat semuanya terkejut bukan kepalang. Irman segera bangkit setelah Rina menawarkan diri merawat Pak Dodi. Ia pun menghampiri Rahayu. "Ayo,
Hanya satu kata yang diucapkan Irman sebelum ia beranjak pergi seraya menenteng tombaknya. Rahayu segera mengejar Irman bersama Rasmi. Mereka berjalan beriringan. Gadis itu sudah tidak dapat berjalan melayang lagi sebagaimana ketika ia masih berwujud Sangkapati. Mereka bertiga pun melewati tanah bekas rumah orang tua Pak Dodi, menyeberangi sungai kecil, menaiki jalur menanjak yang dikelilingi pepohonan tinggi dan semak belukar. Sementara Rina bersama Laila dan Rumsa bahu-membahu membawa Pak Dodi ke salah satu rumah yang masih utuh. Saat itu, keadaan desa sudah mulai tenang. Tidak ada lagi suara teriakan minta tolong ataupun suara-suara mengerikan lainnya. Fajar di ufuk timur pun telah mulai menunjukkan wajahnya. Pertanda bencana di desa telah berlalu, meski menyisakan kepedihan yang dalam. Pagi telah tiba. Sang surya menunjukkan wajahnya dari ufuk timur. Sinarnya yang hangat menyinari jalan kecil di tengah-tengah rerumputan dan perdu yang lebat. Di jalan kecil itu, Rahayu bersama Rasmi dan Irman berjalan berurutan sembari sesekali menyibakkan rerumputan dan semak yang menghalangi jalan. Apa mereka akan baik-baik saja di dusun? Ujar Rasmi saat teringat pada Laila dan kawan-kawan. Tenang Rasmi, mereka akan baik-baik saja. Justru Pak Dodi yang aku khawatirkan, tukas Rahayu. Kirawuk belum selangkah pun keluar dari daerah bekas keraton Paninggalan. Entah apa yang ada di pikirannya saat hendak membinasakan seluruh desa, lanjutnya. Apa ini ada hubungannya dengan kisah Raja Paninggalan? Tanya Irman penuh selidik. Aku tidak tahu, tukas Rahayu. Tapi yang jelas, Kirawuk ingin mendirikan istana di atas tanah pengorbanan untuk selanjutnya memperluasnya hingga ke kota lama di tengah alas Kawuni, jelasnya. Mbak tidak memanggilnya kakek, tanya Rasmi. Kakekku sudah lama mati Rasmi, yang akan kita hadapi bukanlah kakek atau Kirawuk yang sebenarnya. Yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan penampilan dan nama Kirawuk, makhluk itu kini berniat ingin mendirikan kerajaannya di bekas kerajaan yang didirikan kakek, Papa Rahayu. Irman menghentikan langkah kemudian memberi isyarat agar Rahayu dan Rasmi berhenti. Maung Lodaya, biar aku yang menghadapi mereka, ucap Rasmi seraya mengeluarkan kerisnya. Benar saja, dari berbagai arah, muncullah harimau-harimau besar meloncat menerjang rerumputan serta semak belukar ke arah 3 orang yang sedang termangu. Hei kalian, lebih baik tidak menggangguku dan teman-temanku. Tidakkah kalian tahu kalau aku Dewi Rasmini Sri Utari, Cici ke Ambarwasi Sahat Yodiningrat, tidak suka dengan keangkuhan kalian, seru Rasmi dengan suara tegas. Melihat itu, Rahayu dan Irma terkejut. Mereka tidak menyangka jika Rasmi dapat menyerukan perkataan yang memiliki tenaga dalam yang kuat. Oleh karenanya, para harimau yang bermunculan hanya termangu, bahkan di antaranya menyingkir dari jalan seolah mempersilahkan Rasmi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Setelah memastikan harimau-harimau tersebut tidak menyerang, Rahayu dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Tidak terasa, mereka telah tiba di pusat alas Kawuni. Di sana terdapat sebuah rumah panggung tidak berdinding, serta barisan arca di depannya. Di depan rumah tersebut juga terdapat kolam dengan air mancur yang terus memancurkan air ke atas setinggi beberapa sentimeter. Di salah satu sudut kolam, terdapat sebuah arca yang membuat Rahayu menghela nafas panjang. Aku tidak tahu Pak Rohidin menjadi arca di sini, ujar Irman. Di mana gerangan kakek itu? Ucap Rasmi sembari mengedarkan pandangannya. Rahayu menunjuk ke suatu sudut dengan pandangan kedua matanya. Ia pun berlalu ke sana, diikuti Rasmi dan Irman. Tempat ini dulunya sangat megah dan tertata. Kami memiliki rakyat yang kehidupannya makmur tanpa kurang suatu apapun. Waktu itu kehidupan sangatlah makmur dan sejahtera. Aku bermimpi hal itu dapat kembali terwujud, ujar kakek yang adalah Kirawuk itu tanpa membalikan badan ke arah Rahayu dan kawan-kawan. Kirawuk, sekarang bukan zamannya lagi memimpikan kemakmuran bagi rakyat. Kau tahu bukan, dari waktu ke waktu, kehidupan ini selalu mengalami penurunan taraf, kata Rahayu tanpa berkedip melihat ke arah Kirawuk. Iya, aku tahu itu cucuku. Tolonglah panggil aku kakek.
Jangan menjadi cucu durhaka cucuku, ucap Kirawuk seraya membalikkan badan. Kirawuk mengenakan pakaian serba hitam dengan sabuk putih melilit pinggangnya. Rambutnya yang putih panjang sengaja dibiarkan tergerai. Di pinggangnya terselip sebilah senjata khas daerah Banten, yaitu golok pendek bersarung. Aku ingin selalu mengembalikan tatanan dunia seperti di masa-masa kejayaan kerajaan ini, di mana segala hal mudah dicapai. Manusia dan hewan hidup berdampingan tanpa konflik. Namun sekarang apa yang terjadi? Jangankan dengan hewan, dengan sesama manusia pun sulit sekali untuk akur. Lanjut Kirawuk seraya menghela nafas. Kirawuk, apapun yang kau bicarakan itu tidak dapat mengembalikan desaku dari kehancuran. Kau harus bertanggung jawab atas hal itu. Irman dengan tegas berujar seraya menuju ke arah Kirawuk. Kirawuk terkekeh. Aku pikir dunia ini sudah kehilangan orang-orang kuat. Rupanya mereka masih ada. Di antaranya sekarang sedang di hadapanku. Kalian bertiga sukses menggagalkanku. Selamat atas hal itu. Aku sangat senang. Tidak perlu berkomentar Kirawuk. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang merusak desa dan membunuh penghuninya. Rahayu menatap tajam ke arah Kirawuk. Hehe, itu tidak seberapa cucuku. Itu hanya sebagian kecil korban yang kakek butuhkan. Kakek membutuhkan korban yang lebih banyak lagi. Dan sebentar lagi, desa lainnya akan bernasib sama seperti desamu anak muda. Kata Kirawuk membuat Rahayu, Irman, dan Rasmi terkejut sekaligus marah. Jadi kau akan membunuh banyak orang lagi? Irman yang terpancing amarah menodongkan tombak ke arah Kirawuk. Hati-hati Man, ucap Rasmi khawatir dengan tingkah Irman yang sedang naik darah. Kirawuk terbahak-bahak seolah mengejek mereka bertiga. Tidak usah tertawa Kirawuk, mungkin kau merasa yakin niatmu akan tercapai jika berhasil membunuh kami bertiga. Itu pun jika berhasil. Aku menantangmu untuk membunuhku terlebih dahulu. Dengan suara keras dan tegas, Irman berseru seraya memutar tombak. Kirawuk tampaknya tidak mengacuhkan kata-kata Irman. Ia terus terbahak-bahak hingga suaranya menimbulkan aura suara aneh yang membuat Irman, Rahayu, dan Rasmi mundur seraya menahan pengang di telinga. Apa-apaan suara ketawanya membuat telingaku pengang, pekik Rasmi. Rahayu tampak membuat gerakan dengan kedua tangan, seperti sedang menari. Ia rupanya sedang membuat benteng anti gelombang suara Kirawuk. Sementara Irman memutar-mutar tombaknya hingga menimbulkan suara mendengging keras. Suara tersebut ia gunakan untuk menahan terjangan gelombang suara tawa Kirawuk. Sekarang! Irman sembari berteriak melompat, kemudian menusukkan tombaknya ke arah Kirawuk. Kirawuk lantas menghentikan tawanya, kemudian menangkap ujung tombak Irman, kemudian menariknya dan melemparkannya bersama pemiliknya ke arah sebatang pohon. Puh! Irman terhempas menghantam batang pohon, kemudian jatuh berdentum ke tanah. Irman! Teriak Rasmi seraya mencoba menghampiri Irman. Namun suatu serangan tak kasat mata Kirawuk menghantamnya hingga terlempar ke dalam rumah tak berdinding di belakangnya. Jangan palingkan pandanganmu dari musuh, ujar Kirawuk seraya bersiap menyambut serangan Rahayu. Kau tidak kapok juga cucuku? Kirawuk melontarkan pukulan marah ke arah Rahayu, namun berhasil dihindari. Jangan bilang kau ingin mengirimku lagi ke tuntung dunia, kata Rahayu seraya mengibaskan selendang hijaunya. Serpihan putih kepingan es melaju deras ke arah Kirawuk. Pengawan tersebut menangkisnya dengan pukulan merah andalannya. Rahayu memutarkan selendangnya seraya melayang di atas tanah. Selanjutnya ia menyerang Kirawuk dengan selendangnya yang mengeras hingga seperti besi. Kirawuk menangis selendang tersebut dengan golok yang telah ia hunus. Jangan kira dengan selendang hijau itu kau bisa mengalahkanku. Aku sudah bertekad mendirikan kerajaanku lagi apapun rintangannya, ucap Kirawuk seraya menebaskan goloknya, sembari melompat ke arah Rahayu. Namun, sebuah tusukan tombak sukses membuatnya terhenti menyerang Rahayu. Keparat. Kirawuk menggenggam tombak yang menusuk pinggangnya, kemudian mematahkannya menjadi dua. Tidak hanya itu,
Ia melemparkan Irman hingga menghantam sebuah arca di pinggir kolam. Biu! Irman terjerumus masuk ke dalam kolam. Irman! Rasmi yang baru keluar dari dalam rumah langsung menghampiri kolam dengan niat membantu Irman. Jangan meleng, Rasmi! Teriak Irman seraya menggapai pinggir kolam. Darah meleleh dari mulutnya, pertanda ia terkena luka dalam. Rasmi segera menyadari jika dirinya juga diincar Kirawuk. Ia lantas mengeluarkan kerisnya kemudian menangkis golok yang hampir mengenai lehernya. Golok Kirawuk terpental membuat pengawan itu terkejut, terlebih setelah melihat keris yang dipegang Rasmi. Kau! Kirawuk menatap tajam seraya merapal mantra. Dari belakangnya muncul Rahayu dengan serangannya yang cukup kuat. Namun bukan Kirawuk kalau tidak dapat mengantisipasi serangan mendadak seperti itu. Ia menahan serangan Rahayu sekaligus melontarkan pukulan merah yang sukses membuat Rahayu terlontar ke belakang. Mbak Ayu! Teriak Rasmi. Irman yang masih dalam kondisi kesakitan hanya bisa menempeli di tepi kolam sembari meludahkan darah dari mulutnya. Sial, aku terkena serangannya, keluhnya. Keris Ki Ambar Wasesa. Hahaha. Sayangnya kau bukan Ki Ambar, nak. Keris itu bisa saja menjadi senjata yang akan membunuh dirimu sendiri, entah kamu berhasil mengalahkanku atau tidak. Ucap Kirawuk membuat Rasmi hanya bisa merunduk dalam hati. Aku tidak peduli, tidak apa aku mati jika memang harus, tapi aku tidak akan mati sampai kau berhasil kulenyapkan. Tekad bulatnya kemudian membuat Rasmi berani berkata demikian. Kirawuk terkekeh. Kita lihat saja siapa yang akan lenyap. Ucapnya seraya mengubah goloknya menjadi panjang seperti pedang. Celaka, Rasmi dalam bahaya. Ucap Rahayu yang tubuhnya kini tertanam pada sebatang pohon besar akibat serangan Kirawuk. Bagaimana cara aku melepaskan diri dari pohon terkutuk ini? Sementara Irman melihat Rasmi sedang terancam, perlahan keluar dari kolam kemudian diam-diam memungut mata tombaknya yang tercacar setelah dipatahkan Kirawuk. Kembali ke Rasmi yang kini sedang bertarung sengit dengan pengawan yang mustahil untuk ia lawan. Namun tekadnya mengalahkan kekhawatirannya. Ia memilih untuk mati, tapi bukan mati sia-sia. Kerisnya yang menyala beradu dengan golok panjang Kirawuk, menimbulkan suara dentingan keras disertai hamburan debu dan asap. Kau boleh juga, nak. Aku semakin penasaran saja, ucap Kirawuk seraya merapal mantra, kemudian melontarkan puluhan bola-bola cahaya berwarna merah ke arah Rasmi. Rasmi menyingkir, teriak Rahayu seraya meronta-ronta di batang pohon yang mengekangnya. Terlambat, beberapa bola sukses menerjang tubuh gadis itu hingga terlempar jauh ke arah petilasan misterius yang berada di tempat itu. Tubuh Rasmi menghantam tumpukan bebatuan petilasan tersebut. Rasmi terkapar tidak bergerak serta kerisnya menghilang dari tangannya. Rasmi! Teriak Rahayu panik. Ia merasa tidak berguna karena tidak dapat membantu Rasmi bahkan tidak dapat melindunginya. Kirawuk yang berhasil melemparkan Rasmi menyarungkan goloknya yang telah ia ciutkan. Namun, sebuah tusukan menghantam pundaknya dari belakang. Tak ayal ia murka sembari menarik si penyerang, kemudian membantingnya dengan keras ke arah sebatang pohon besar di mana Rahayu terjebak. Ah! Irman berteriak kesakitan seraya memuntahkan darah segar dari mulutnya. Irman! Jerit Rahayu ketika menyaksikan pemuda itu tumbang di bawahnya. Sekarang tinggal sedikit lagi bagiku menjalankan niatku. Matilah kalian yang berani mengusik dan mengganggu rencanaku. Kirawuk menghunus kembali goloknya sembari merapal mantra. Sabaraka, kau adalah Sabaraka. Manusia tidak mungkin hidup kekal di dunia. Ujar Rahayu seraya menatap cemas ke arah Irman yang tergeletak di bawahnya. Lalu kau apa? Kau juga hidup kekal bukan? Kata Kirawuk sembari menenteng goloknya berjalan ke arah tubuh Irman. Kutukan ini berlaku padaku karena ada kau yang harus kuhentikan, Sabaraka, tegas Rahayu. Kalau begitu, hentikanlah jika kau bisa melepaskan diri dari pohon iblis ini, tukas Kirawuk seraya tersenyum miring. Maaf,
Jika bocah ini mati lebih dulu, lanjutnya seraya mengangkat goloknya hendak menebas kepala Irman. Sembari membaca mantra, ia mengangkat goloknya kemudian menebaskannya. Kirawuk tertegun seraya meringis menahan sakit dan panas setelah seseorang menusuknya dari belakang tepat mengenai jantungnya. Aku sudah bilang, aku tidak akan mati sebelum melenyapkanmu. Rasmi dengan wajah berlumuran darah bekas terbentur bebatuan petilasan, berkata dengan suara dalam dan serak. Seperti mendapat bantuan tenaga gaib, Rasmi kemudian mendorong keris yang menancap di punggung Kirawuk ke arah pohon iblis di mana Rahayu sedang terkekang. Kirawuk meraung sesaat setelah badannya menempel di batang pohon tepat di bawah Rahayu. Mendadak muncul asap tebal saat tubuh Kirawuk menempel dengan batang pohon tersebut. Kirawuk meraung tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mendadak pohon iblis tersebut runtuh, membuat Rahayu terlepas dari kekangan. Sementara tubuh Kirawuk semakin menciut dan mengeluarkan asap panas berwarna orange yang lambat laun menjadi api yang membakar pohon tersebut hingga menjadi arang dalam sekejap. Sosok Kirawuk kini bersatu dengan pohon iblis yang telah menjadi arang dengan keris masih menancap. Tak lama kemudian dari dalam tubuh Kirawuk yang telah hangus, muncul sesosok makhluk berwarna orange dengan sayap lebar seperti sayap kelelawar raksasa. Makhluk tersebut sangat menyeramkan. Penampilannya persis seperti gambaran iblis di film-film fantasi. Itu adalah Sabaraka, ujar Rahayu seraya menyeret Irman. Mbak Ayu, sampaikan salamku untuk teman-teman di desa. Jangan lupa beritahu ibu soal ini. Rasmi dengan tatapan memelas menatap ke arah Rahayu. Rahayu hanya bisa terisak menangis sembari menggelengkan kepala. Tiba-tiba, suara petir diiringi kilatan berwarna orange menyambar sosok Sabaraka, diikuti dengan menguarnya tubuh Rasmi menjadi serpihan orange. Sosok Sabaraka meronta-ronta di udara untuk kemudian terjun kemudian menembus tanah, tidak kembali lagi. Rasmi! Teriak Rahayu kemudian menangis terseduh-seduh setelah menyaksikan Rasmi menghilang setelah berhasil melenyapkan Kirawuk dan sosok halus Sabaraka. Rahayu menangis hampir tiada henti di depan pohon iblis yang kini tinggal setengah dengan sebilah keris menancap di sana. Pada intinya, setiap perjuangan memang memerlukan pengorbanan, apapun itu. Tak terkecuali Rasmi yang berkorban agar dapat melenyapkan ancaman serius bagi umat manusia. Keris Ki Ambar, jika sudah menjadi pengunci abadi sosok iblis Sabaraka, maka si pemilik terakhirnya tidak akan bertahan. Oleh karena itulah, Rasmi benar-benar mengorbankan dirinya sendiri demi tujuan menghilangkan ancaman besar bagi kemanusiaan. Beberapa lama kemudian, banyak orang berdatangan ke lokasi petilasan di mana Irman terbaring sendirian di depan pohon hangus itu. Lalu Rahayu, kemana gerangan dia? Pak Maman, lihat itu Den Irman, seru Pak Subhan seraya berlari ke arah lokasi di mana Irman terbaring. Tempat ini tuntas sudah, pohon-pohon itu habis terbakar, ucap Pak Maman saat memperhatikan sekeliling. Di mana gerangannya Rasmi? Ucap Pak Aslim yang ternyata ikut bersama rombongan. Lihat keris itu Pak, tunjuk Pak Maman. Dia telah pergi, gumam Pak Aslim lirih. Setelah Rasmi berhasil melenyapkan Kirawuk dengan pengorbanannya, keadaan Cikahuripan kembali tentram. Bahkan lebih tentram dari sebelumnya. Meski begitu, Pak Subhan yang saat ini menggantikan Pak Dodi sebagai kades, memilih untuk mengosongkan desa tersebut atas saran Pemda dan tokoh masyarakat. Barangkali keputusan almarhum Pak Marhum mendirikan desa di tengah-tengah wilayah pemukiman Demit sama sekali tidak bijak. Itulah yang diperbincangkan para warga desa yang tersisa, yang kini berimigrasi menuju desa terdekat. Sekian dan terima kasih. Selesai sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya.
Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.